Terima kasih Anda masih di Market Now sesi kedua pemirsa. Untuk membahas kinerja saham hari ini di studio IDX Channel telah hadir Bapak Fredrik Rasali. Beliau adalah research analis dari PT Mina Padi Investama Tbk. Selamat siang Pak Ya, Fredrik. selamat siang. Apa kabar Bapak? Baik, Baik ya, melihat sedikit mencermati perdagangan pada hari ini, IHSG berada di level 4.499, ini melemah 0,48%. Kalau sedikit dari Pak Fredrik sendiri melihat, apakah dengan masih minimnya sentimen ini juga mempengaruhi begitu pergerakan IHSG dari kemarin sangat terbatas sekali Pak Fredrik? ya saya melihat memang saat ini kan dari pertama kita sudah fokus data-data kira-kira apa yang muncul dari US sendiri, karena saat ini concern kita adalah keputusan dari US Federal Reserve, kira-kira apa yang mereka lakukan terhadap interest rate seperti itu. Nah, jadi sehingga meanwhile kita menunggu waktu, which is tanggal 15-16 Desember ini untuk penentuannya, Oke. maka sentimen kemungkinan sekali masih cenderung untuk flat, saya lihat seperti itu. Oke, kalau dari sisi Pak Fredrik sendiri, apakah kemungkinan nanti sampai dengan penutupan sesi kedua memungkinkan begitu berbalik arah ke zona positif walaupun memang masih tipis menguatnya Pak Fredrik? Baik, kalau dari yang saya lihat, memang saat ini kondisinya ada kemungkinan masih bisa masuk ke dalam zona positif, tapi juga tidak bisa kita pastikan kondisinya seperti itu. Karena memang masih cenderung untuk flat dan masih volatil saat ini. Oke, kalau untuk sektoral sendiri mungkin bisa direview sedikit, mungkin apa saja yang masih cukup menarik sampai dengan perdagangan sesi pertama tadi Pak Fredrik? Baik, dari sesi pertama tadi yang saya melihat banyak sekali pergerakan dari adanya listing IPO ya, dari dua putra, dan juga ada beberapa pergerakan-pergerakan dari saham seperti Excel, itu juga yang saat ini kita masih belum menyangka awalnya itu dari dalam fundamentalnya sendiri Excel sepertinya masih diminati oleh investor asing seperti itu awalnya. Lalu juga dari adanya berita bahwa cadangan devisa negara dilaporkan di bulan November juga mengalami penurunan. Itu juga seperti yang memang kita harapkan, bahwa memang kondisinya saat ini memang BI selalu melakukan intervensi ya untuk menahan pertukaran rupiah seperti itu terhadap US dollar. Itu yang saya lihat dari awal sesi 1. Oke, berbicara mengenai cadangan devisa yang sampai dengan November 2015 ada penurunan sekitar 500 juta dolar Amerika Serikat menjadi 100,2 miliar dolar. Ini hampir menyentuh begitu ya di level 100 untuk cadangan devisa sendiri. Kalau Anda melihat apakah dengan semakin tergerusnya cadangan devisa ini juga mempengaruhi nantinya kepada pelemahan IHSG kita? Betul, sebetulnya yang kita lihat dari outlook nilai tukar rupiah terhadap US dollar, dengan menurunnya cadangan devisa ini artinya bahwa BI bisa kehabisan stok untuk melakukan intervensi, yang dimana artinya ada beberapa saham yang sensitif terhadap nilai tukar rupiah terhadap USD yang bisa menjadi concern kita saat ini sehingga akhir tahun. Itu yang menjadi sorotan, bisa melakukan perlemahan terhadap IHSG seperti itu. Oke, berbicara mengenai IHSG ini, kalau Anda melihat mungkin sampai di level berapa nanti sesi kedua, tapi tahan dulu sejenak Pak Fredrik. Baik. Ya pemirsa, selanjutnya kita juga akan melihat 4 saham memimpin penguatan saham hingga saat ini di tengah pelemahan IHSG hari ini dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Saham-saham yang mengalami penguatan pada hari ini ada DPUM yang baru saja listing begitu, kemudian itu menguat 50%, kemudian ada Akra. Akra menguat 5,93%, Excel menguat 4,93%, dan Garuda Indonesia menguat 3,61%. Kemudian kita beralih kepada 4 saham yang mengalami pelemahan IHSG menjelang penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Yang pertama PTBA mengalami pelemahan 5,17%, kemudian Pegas mengalami pelemahan 3,04%, Astra Internasional 2,30%, dan terakhir Wika mengalami pelemahan 2,17%. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Fredrik. Kalau melihat begitu ya, tadi dipimpin penguatan oleh DPUM ini yang baru saja listing begitu. Kalau Anda melihat pergerakannya seperti apa sih dan kemungkinan ke depannya akan seperti apa? Untuk DPUM saya lihat sendiri dari fundamentalnya memang cukup kokoh, saya bilang. Dengan harga yang saat ini relatif tinggi ya, 50% itu
sudah dibilang mencapai top ya. Mm-mm. Ada kemungkinan dalam beberapa hari ini masih bisa ada peningkatan lagi, yang dimana saya kira karena fundamental dari perusahaan ini sendiri, dengan adanya dia ada peningkatan saya lihat dari jumlah kapal yang akan ditambahkan, adanya cooler yang akan ditambahkan untuk freezer ya maksudnya itu, menambah tempat untuk pembekuannya, dan menambahkan juga jumlah-jumlah working capitalnya. Ini ada kemungkinan ke depannya untuk fast consuming good ini ya, itu bisa menjadi salah satu nilai tambah dari perusahaan itu sendiri. Sehingga pertambahannya mungkin saya bilang masih ada upside opportunity, dan saya masih percaya bahwa dalam beberapa hari ini masih bisa meningkat seperti Kalau itu. Anda melihat sampai dengan mungkin penutupan akhir tahun ini, mungkin untuk DPUM sendiri bisa berada di level berapa, Pak Fredrik? Kemungkinan dengan euforia pasar seperti ini bisa mencapai dinilai sekitar 900 akhir, mendekati 1000, seperti di 975 mungkin. Itu yang menjadi kisaran saya. Di kisarannya sampai dengan 1000 begitu ya? Mendekati 1000. Oke, kalau kita melihat mungkin sampai dengan di lini bisnisnya sendiri, apakah dibandingkan dengan perusahaan yang serupa yang memang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, DPUM ini bisa dapat menjadi incaran bagi para investor maupun trader kita? Iya, saya melihat dari beberapa kompetitor lainnya dari perusahaan DPUM sendiri seperti SKBL, SKBM, yang saat ini mereka bergerak di bidang makanan olahan, dan saya lihat juga mereka produksinya lebih banyak fokus di udang daripada ikan. Sedangkan di DPUM saya lihat fokusnya lebih banyak di ikannya. Yang dimana artinya di sini salah satu segmen yang diambil adalah segmen yang di pasar saham belum begitu kuat gitu. Nah, sehingga saya melihat ini salah satu opportunity juga bagi para calon investor untuk mengambil saham tersebut. Lebih baik memang untuk trading harian saja atau justru jangka panjang masih cukup menarik untuk DPUM? Dengan harga seperti ini saya melihat lebih baik di trading harian dulu sebaiknya, sambil melihat perkembangan lanjutnya yang dijanjikan, karena angka yang mereka kemarin di IPO itu cukup besar. Kita akan lihat realisasinya seperti apa. Dengan ada realisasi tersebut baru kita bisa melihat jangka panjangnya. Itu untuk dua putra utama Makmur Tbk atau DPUM yang baru saja listing begitu ya, bergabung di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga AKR Korporindo juga menguat 6,30%, menjadi pemimpin juga pada hari ini. Kalau untuk AKRA, sentimen apa yang menjadi penguat untuk hari ini, Pak Fredrik? AKRA saya melihat sepertinya itu menjadi salah satu saham yang saat ini sedang diminati untuk spekulasi ya, daripada saya melihat fundamentalnya. Saya melihat seperti itu. Fundamentalnya mungkin saat ini belum banyak realisasi yang terjadi, jadi saya masih belum bisa memberikan banyak komentar, dan kita lebih banyak di wait and see menurut saya dengan kondisi saat ini. Jadi dalam waktu dekat ini lebih cocok untuk spekulasi sendiri ya. Kalau kita melihat dari lini bisnisnya di tahun 2016 mendatang, AKRA akan membangun 22 SPBU kalau tidak salah, kemudian juga akan mendapatkan kuota distribusi minyak solar dari BPH Migas sebesar 300.000 kiloliter. Anda melihat mungkin ekspansi di tahun depan apakah masih cukup baik untuk lini bisnisnya AKRA sendiri? Baik, karena melihat dari kita bicara lini bisnis, berarti kita bicara di industrinya. Saat ini industri untuk migas sendiri sedang mendapat penekanannya, seperti Anda ketahui dari OPEC sendiri keputusannya, dan juga harga minyak, yang kemungkinan saya masih sedikit ragu untuk terjadinya ekspansi ini. Dalam arti masih ada tren pelemahan harga minyak? Masih ada tren pelemahan, betul. Kalau untuk AKRA sendiri, Pak Fredrik, boleh dilihat untuk support dan resistennya mungkin? Ya. Masih cukup baikkah kalau untuk dikoleksi sampai dengan akhir tahun ini? Untuk koleksi saya tidak menyarankan. Saat ini saya masih saya sarankan untuk hold sebetulnya. Untuk hold dulu untuk AKRA ya. Untuk saham-saham lainnya kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, Bapak. Baik. Ya, pemirsa, sesaat lagi kami akan membahas IHSG menjelang penutupan perdagangan sesi pertama hari ini. Tetap di Market Now sesi 1 segmen IDX first session closing.